everybody. Ya ahou. Hadiah Duria. Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah, kita doa dulu yuk. Lipat tangannya. Tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini Tuhan berikan kami hari yang baru. Kami sungguh merasakan kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus yang berkati dari awal, pertengahan, sampai akhir. Baik itu ketika kami mendengar cerita firman Tuhan maupun ketika kami sedang menaikkan puji-pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebel. Hah? Kamu kenapa, Miko? Aku habis dimarahin mamaku, Bella. Aku sebel. Kamu kenapa diomelin sama mamamu? Karena aku curi uang mama untuk beli gulo-gulo. Maksudnya buat beli permen? Ay bale, salah kamu itu Miko. Mama kamu sedih pasti karena kamu habis berbuat seperti itu. Tahu nggak Miko? Bukan cuma mama kamu loh yang sedih, tapi Tuhan Yesus juga sedih. Kamu tahu nggak? Kamu habis melanggar perintah Allah yang keberapa? Jangan mencuri. Perintah Allah ke-8, Bella. Betul. Ayo, Tuhan Yesus pasti lihat loh kamu habis ngapain. Kayak yang di lagu itu loh, yang mata Tuhan melihat apa yang... Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Bella, berarti Tuhan tahu ya aku habis ngapain. Karena mata Tuhan ada di mana-mana. Aku harus apa dong, Bella? Nah, pas banget nih. Yuk kita dengar bareng-bareng firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kanoni. Namun sebelum itu kita nyanyi bareng-bareng dulu yuk. Nyanyi hati-hati gunakan tong. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Ting-tong. Hati-hati gunakan matamu. Ting-tong. Karena Bapa di
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon kepadamu, masuklah di dalam hati kami, dan biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan yang kami akan baca, kami dengar, sungguh-sungguh tertanam dalam hati kami, dan kami melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Ini kami Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Kisah Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 19. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanan, karena mereka mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik, ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya. "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan berkata dalam Roma 3 ayat 23-24, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus.
Ya, semua manusia sudah berdosa. Tidak ada satupun yang benar. Lalu, apakah kita diselamatkan? Bagaimana caranya supaya kita bisa selamat? Untuk apa gunanya kita hidup kalau ternyata masa depan kita tidak mendapatkan jaminan keselamatan? Efesus 2 ayat 4-5 berkata, "Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita." Ya, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, dan oleh darah-Nya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Bersyukur kepada Tuhan, karena satu-satunya jalan keselamatan kita hanyalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah ditebus adik-adik. Kita sudah ditebus bukan dengan emas dan perak, dan juga bukan dengan barang yang fana. 1 Petrus 1 ayat 18-19 berkata, "Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus, dan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat." Melalui pembacaan kita hari ini, kita melihat bahwa ada satu contoh di dalam Alkitab yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita, yaitu tentang Saulus. Saulus yang tadinya memiliki kehidupan yang lama. Dia suka membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saulus ini orang yang pintar. Saulus ini sangat mengerti akan hukum Taurat. Jadi Saulus tidak bisa menerima kehadiran orang-orang yang percaya kepada Yesus. Menurut dia, yang benar adalah orang melakukan hukum Taurat itu. Dia merasa bahwa hidupnya sudah benar. Dia hidup sesuai dengan hukum Taurat. Tapi dia lupa bahwa sesungguhnya keselamatan itu tidak akan dapat diperoleh hanya dengan melakukan hukum Taurat, tetapi percaya kepada Yesus Kristus yang adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Ketika Saulus dalam perjalanannya untuk membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus. Dia buta. Selama 3 hari 3 malam, dia tidak makan dan minum. Merenungkan bahwa sesungguhnya Kristus yang pengikut-pengikutnya dianiaya, itulah satu-satunya jalan menuju keselamatan dan hidup. Lalu, ketika Saulus sudah bertobat, dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Apakah dia kembali dengan kehidupan yang lama? Tidak. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, dia berubah, meninggalkan kehidupannya yang lama, yang suka membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan, berbalik menjadi pengikut Kristus yang setia. Ya, Saulus hidup lama, berubah menjadi Paulus, hidup baru, menjadi Rasul Kristus yang memberitakan tentang kebenaran kasih Allah. Demikian juga dengan kita adik-adik. Ketika kita sudah mengalami hidup baru di dalam Kristus, ketika kita sadar bahwa kita adalah manusia yang berdosa dan satu-satunya yang akan menyelamatkan kita adalah Tuhan Yesus, maka kita harus meninggalkan kehidupan kita yang lama, memiliki kehidupan yang baru,
menanggalkan kehidupan lama kita, dan memiliki kehidupan yang baru. Bagaimana caranya? Ya, ketika kita mempercayakan kehidupan kita 100% sama Tuhan, berarti kita yang lama meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama di belakang kita, dan akhirnya kita hidup seturut dan sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana caranya? Seluruh hidup kita, fokus kita hanya kepada Tuhan. Ucapan kita, perbuatan kita, sikap hati kita, pikiran kita, semuanya hanya berfokus kepada Allah. Jadi, kalau kita selama ini melakukan hal-hal yang tidak baik, ketika kita sudah menjadi pengikut Kristus, kita sudah memutuskan, saya akan melakukan hal-hal yang baik karena saya mau menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Kalau dulu kita berkata-kata, kata-kata kasar, ataupun mengejek, kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita itu. Kalau kita suka melawan, kalau kita suka berbohong, kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita itu. Kita semakin serupa dengan Kristus. Ucapan kita masih mikirin dulu, saya sudah melakukan yang baik atau melakukan yang jahat ya? Kalau saya ngomong seperti ini sama teman saya menyenangkan hati Tuhan atau tidak ya? Melukai teman kita atau tidak ya? Atau ketika kita mau disuruh sama papa sama mama, kita melawan. Nah, itu kebiasaan yang lama. Tapi ketika kebiasaan yang baru, di dalam Kristus, kita menjadi orang yang penurut, mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan juga orang tua kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita senantiasa, supaya kita meninggalkan kehidupan yang lama kita, dan berjalan mengikuti Tuhan Yesus semakin serupa dengan Kristus. Sehingga kelak, kita bisa berkata, seperti Rasul Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Mari kita meninggalkan kehidupan lama kita. Mari kita mempersembahkan kehidupan yang baru kepada Tuhan. Studi kita, hidup kita di dalam keluarga, hidup kita di dalam bermasyarakat, pelayanan kita di gereja, semuanya semata-mata hanya untuk kemuliaan buat nama Tuhan saja. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena cinta kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami. Kami boleh diselamatkan, kami boleh ditebus Tuhan, bukan dengan barang yang fana, bukan juga dengan emas dan perak, tapi dengan darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib telah menebus kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu, tolonglah kami ketika kami memutuskan hidup untuk percaya kepada Tuhan. Kami boleh meninggalkan kehidupan kami yang lama. Kami boleh melupakan cara-cara hidup kami yang lama. Dan kami boleh mengalami lahir baru, menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Tolong kami Tuhan, ini hidup kami, seluruh kehidupan kami, bukan hanya sebagian dari diri kami, tetapi segenap kehidupan kami Tuhan. Kami rindu studi kami, kehidupan kami di dalam keluarga, kehidupan kami di dalam bermasyarakat, di dalam masa berdepan kami pertaruhkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas kehidupan kami.
sehingga kami boleh semakin menyerupai Kristus di dalam kehidupan kami hari demi hari. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk boleh menjadi pribadi yang setia, sampai pada akhirnya nanti Tuhan boleh memanggil kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kamu udah tahu kan Miko, kamu harus apa? Iya Bella, aku akan berdoa, aku akan minta pertobatan. Aku menyesal, aku gak lagi curi uang mamaku. Aku gak mau bikin hati Tuhan dan hati mamaku sedih. Hidup aku mulai hari ini cuma mau menyenangkan hati Tuhan. Aku mau hidup baru, hore! Nah, bagus Miko. Yuk Miko dan teman-teman semua, kita nyanyi Mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib dibuka, dunia di belakang, salib dibuka, dunia di belakang, salib dibuka, dunia di belakang, selamanya, selamanya. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib dibuka, dunia di belakang, salib dibuka, dunia di belakang, salib dibuka, dunia di belakang, selamanya, selamanya. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Oh iya Bella, tadi aku lihat kamu makan permen Bella. Bagilah Bella, soalnya uang buat beli permen sudah kukembalikan sama mamaku. Ay bale, tinggal satu pun permenku itu. Ya sudah boleh, tapi bilang dulu Bella cantik. Bella cantik. Ya udah, sana ambil Miko, ada di atas meja. Oke ya, aku ambil ya. Iya, kamu habis ini mau kemana Miko? Aku habis ini mau main bola sama teman-temanku. Oke deh, hati-hati ya Miko. Oke Bella, dadah. Dadah. Halo teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Sekarang kita satu di dalam doa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah selesai ibadah. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, sampai akhir. Tuhan Yesus, kami telah mendengar cerita firman Tuhan hari ini. Tolong kami Tuhan agar kami boleh meninggalkan kehidupan kami yang lama. Kami boleh memulai hidup yang baru dan setiap perbuatan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, hidup kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, terlebih dalam 1 minggu ke depan. Kiranya Engkau yang pimpin setiap langkah kami.
Berkati kami dalam studi kami, berkati orang tua kami, guru-guru kami, dan berkati juga saudara serta teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.